Hey guys, jadi ya gue lama gak nolep di rumah, jadi lama gak upload gitu, gak pernah nolep di rumah. Sekarang gue lebih suka nolep ke rumah, males keluar gitu, panas. Jadi gue nolep sambil nonton Upin Ipin. Tiap kali patungan kena biaya admin Transfer gratis, transfer pakai ShopeePay, transfer pakai ShopeePay, transfer gratis kemanapun, transfer pakai. Las! Belum 15. Bagus cikgu bawa adik-adik ke Minggu Saham Amanah ni. Abang akan terangkan bagaimana rancang kewangan, cara melabur dan kembangkan simpanan dengan unit amanah ASNB. ASNB tu apa? Amanah Saham Nasional Berhad. Tidak! Mesti dah ada akaun Tahu ASNB banget kan? ya. Saya dengan adik saya. Kakak yang buatkan. Bagus. Dah banyak simpan? Tak tahu? Nak tahu? Boleh ke? Macam mana? Sekarang abang tunjuk. Sekarang abang nak tanya, siapa lagi yang dah ada akaun ASNB? Saya juga. Bagus. Kita bagi tepukan pada mereka sebab kecil-kecil dah pandai menabung. Bagus. Adik-adik. ASNB menawarkan 6 tabung unit amanah harga tetap, iaitu ASB, ASB 2, ASB 3 didik, ASM wawasan dan ASM 3. ASN pula ialah tabung unit amanah harga berubah. Tabung-tabung ini merupakan pelaburan untuk membantu kita merancang keperluan kewangan demi masa depan yang lebih baik. Macam pernah dengar je. Kan dulu akak ada cakap cerah masa depan. Betul-betul. Akak kata kalau simpan dalam ni, simpanan akan bertambah. Betul. Sebab ada dividen setiap tahun. Jadi, duit simpanan adik-adik akan bertambah-tambah lagi. Memang sangat bagus. 2-3 pasang kubur. Saya pun mau melabur. Upin Ipin, kamu labur mana punya tabung? ASB dan ESB 3 digit. Marvelous. Saya pun mau labur sama punya tabung. Barang baik barang kita. Kenapa nih? Oh ya, berhenti guys. Kita berhenti dulu karena gua nolep. Kalau nolep kan biasanya nonton mana ya? Ada Dumb Ways to Die. Mana tuh dia ada dah. Kalau nolep biasanya gua sukanya nonton yang sabar guys. Simas Fusion up mana? Yang tentang masak-masak kemana ya kemarin? Nih. Selamat datang di dunia Tondemo Skill de Isekai Horomesi, di mana isinya cuma masak-masak, belanja-belanja, bertualang bareng monster-monster overpower, masak-masak lagi, ngebantuin orang-orang, masak apa lagi kita hari ini, tapi kayaknya nggak akan masak. Yes, that chicken nugget. Ceritanya ada orang-orang yang bisa isekai sama satu kerajaan buat jadi pahlawan yang nolong kerajaan mereka. Ada yang jadi pemilik pedang suci, dukun-dukun pengguna berbagai elemen, sedangkan MC kita yang namanya Mukoda punya kekuatan online shopping. Gak nyambung banget ya sama image seorang pahlawan. Meskipun beda sama yang lain, tetap nih dia harus menghadap ke depan raja dulu. Semua pahlawan udah gegah siap ngejalanin kewajiban, tapi Mukoda, permisi om tante, invite party, cek dulu ranknya lah bangke. Gak boleh gitu depan raja gendut. Jadi deh si pemilik kekuatan belanja online dibiarin pergi, dikasih ongkos juga biar hidupnya nggak sengsara-sengsara amat. Penampilannya yang budak korporat banget, narik perhatian orang-orang. Otomatis dia harus
ganti skin biar lebih cocok sama tema petualang masak-masak di isekai. Terus beres dipalak, Om Om, dipalak enggak Om. boleh. Sama belanja dikit-dikit, Mukoda mutusin istirahat dulu. Mikir buat pindah ke kerajaan lain sih ngeliat si raja yang sangat mengayomi. Cuman sebelum itu dia nyoba buka status window. Ciri isekai banget. List skill yang dipunya Mukoda tuh skill identifikasi, item box buat nyimpan barang, juga skill belanja online. Cara aktifinnya Di tinggal di sebelah gua tab. ada. Muncul website buat belanja. Nyoba beli-beli dong, top up langsung tanpa ada potongan admin. Dan seketika barang belanjanya nyampe. Praktis banget sih kalau gini cara kerja skillnya. Besoknya hari Minggu, Mukoda turut bapak-bapak ke perbatasan kota. Naik delman istimewa, Mukoda duduk di belakang kuda. Sempat ngobrol-ngobrol sama penumpang yang ternyata seorang pedagang. Dari situ dia dapat info sabun adalah barang mahal. Skill item box sama identifikasi cuma dimilikin orang-orang tertentu. Dan keputusan tepat buat pindah ke kerajaan lain. Habisnya ada kabar perbatasan kerajaan mau ditutup. Sayangnya begitu nyampe, nggak ada lagi jasa transportasi buat pindah kerajaan. Nyoba nanya-nanya orang, palingan solusinya cuma jalan kaki ngelewatin jalan penuh monster. Jadilah Mukoda datang ke guild petualang, nyawa orang-orang buat ngejagain dia. Untungnya ada yang mau kok, dan pagi harinya kelompok petualang ini siap mulai tugas mereka. Baru sebentar jalan udah pada istirahat ya. Ada yang penasaran sama item boxnya Mukoda, tapi pada lebih penasaran sama kompor unik punyanya. Aslinya di isekai ini, kompor harus pakai sihir. Uang PHK dari kerajaan aja nggak sanggup buat beli itu. Untung bisa belanja online, harga murah, belanja praktis. Dalam sekejap masakannya jadi, dan rasanya Anjing banget. namanya juga pekerja kantoran yang mandiri ya. Seenggaknya bikin masakan sederhana bisa lah. Apalagi kalau pakai bumbu instan. Pokoknya kelompok petualang ini bersyukur ngambil misinya Mukoda, yang asalnya dikira om-om gabut pengen pindah kerajaan. Mereka ngelanjutin perjalanan, dan sekarang baru kelihatan petualangan isekainya. Tiba-tiba muncul monster yang nyerang, langsung aja dibasmi. Malahan monster babi hutan aja bisa dikalahin. Monster-monster tadi dikulitin dan dipotong-potong supaya bisa dijual ke guild petualang. Sayangnya daging-daging harus dibuang gara-gara muatan mereka udah penuh. Mukoda saranin sih simpen di item boxnya dia. Lumayan kan bisa dipakai makan malam. Tinggal masukkan daging yang sudah dipotong balok, masukkan sayur mayur biar pup lancar. Kuahnya sama sosis juga jangan lupa. Dan jadilah makanan ini cocok buat buka puasa. Dimulai dari gigitan pertama, para petualang langsung kerasukan. Baru kali ini ngerasain makanan yang kelihatannya kaki 5, rasanya bintang 5. Nggak ragu buat nambah, soalnya makanannya bikin tubuh mereka serasa makin kuat. Dicek pakai skill identifikasi, ya emang bener ternyata makanan isekai Mukoda tuh ngasih buff. Kalau kekuatannya ini ketahuan orang-orang, udah pasti Mukoda bakal dipaksa belanja terus. Sebisa mungkin dia nutupin kekuatannya, tapi dari dalam hutan ada yang diem-diem merhatiin si tukang belanja. Perjalanan ke kerajaan lain dilanjut lagi. Gak usah lama-lama perjalanannya, yang penting sekarang gas kita masak lagi. Keluarin dulu yuk setup masak-masakannya. Potong daging dengan perlahan, kalau salah potong tinggal dibalikin lagi. Mana bisa gitu anjir. Selagi dagingnya dimarinasi saus enak, kita potong-potong kubis. Cembelin dulu kali dikit, panggang daging yang sudah dimarinasi. Suara minyak-minyak sialan yang suka kena tangan narik perhatian petualang. Dan gak lama kemudian masakan yang bahannya dari daging B2 selesai juga. Lagi-lagi di gigitan pertama bikin semuanya geter-geter. Nggak pernah ngira bisa makan enak saat bertualang. Bener-bener dipuji deh tuh keahlian masaknya Mukoda. Ternyata yang suka sama masakannya Mukoda bukan mereka doang, tapi sesuatu yang bikin para petualang ketakutan juga pengen ikutan nyobain. Monster Ini yang legendaris serigala yang tadi. dikenal sebagai Fenrir ini malak masakan Mana tadi. masakan? Kalau udah habis ya Mukoda harus kerja keras sebagai kuda. Nyiapin makanan buat si monster. Dalam sekejap habis, dapur terus ngebul sampai akhirnya Fenrir puas. Si monster legendaris suka sama masakannya, makanya dia mau jadi monster kontraknya Mukoda. Tadinya mau ditolak, tapi ngelihat para penonton milih setuju, belum lagi segembul maksa-maksa, akhirnya Fenrir resmi jadi hewan kontraknya Mukoda, yang berarti makan sehari 3 kali daging semua, boleh nambah sesuka hati, harus daging semua. Kuplok rasa ge. Berhubung Fenrir udah jadi hewan kontrak, dia harus dikasih nama baru. Rangga, anime sebelah goblok. Hehe, gomen. Ujung-ujungnya Fenrir dinamain Vel, dan pagi harinya orang-orang pada kabur gara-gara ngeri lihat guguk raksasa. Wajarlah pada ketakutan, habisnya Fenrir tuh pernah ngancurin satu kerajaan. Gagal deh niatnya Mukoda buat mulai kehidupan baru di kerajaan baru. Cuman daripada bingung, Vel ngusulin, "Bang, makan bang." Ya gampang aja si gembul minta-minta makan, tapi ini persediaan daging udah sedikit. Makanya Vel disuruh nyari bahan makanan sendiri. Kelihatan hebat banget dong mas-mas yang biasa
aja bisa merintah monster legendaris, walau dianya agak sengklek gara-gara bawa monster ayam burung yang para petualang aja belum tentu bisa kalahin. Lumayan lah dagingnya buat makan hari ini. Ngomongin daging ayam, enaknya dimakan pakai saus teriyaki dan jadilah ayam teriyaki. Beres bagi-bagi buat yang lain, baru giliran segembul yang dikasih makan. Istirahat udah selesai, terus nggak jauh dari sana, gerombolan musafir berhasil nyampe di kerajaan tetangga. Sesuai dugaan, penjaga kerajaan langsung siap siaga ngelihat kedatangan sebuah Fenrir. Si pemimpin grup nyoba nego sama pihak penjaga. Untungnya dibolehin masuk walau kepala penjaga ngewanti-wanti. Anjingnya jaga yang bener ya Jing. Tuh dengerin Jing anjing. Mereka lanjut ke dalam ngeliatin kartu guild sebagai tiket masuk. Sedangkan buat yang gak punya harus bayar di muka. Akhirnya pada bisa masuk ke kerajaan baru. Cuman gak boleh lengah soalnya kabar Fenrir yang masuk ke kerajaan ini pasti udah kedengeran ke seluruh negeri. Mikir buat langsung pindah lagi sih. Makanya si pemimpin grup nyaranin Mukoda daftar ke guild petualang, atau mungkin mau cari passion daftar ke guild pedagang. Mau yang mana-mana juga, pertama-tama mereka harus masuk ke kota. Yang sayangnya uangnya diambil orang pajak, harus bayar buat masuk ke dalam. Belum sempet istirahat, Mukoda di stop pelayan dari bangsawan yang ngajakin dia ketemu tuannya. Tuan saya mengundang Anda bersama sang monster legendaris. Waduh, saya cuma orang biasa. Gak apa-apa. Aduh, gak enak. Gak apa-apa. Gue udah nolak dengan halus ya bang. Gak apa-apa. Gitu aja terus kalau nggak diusir sama Vel diancem jangan berani macem-macem. Si pelayan langsung ngacir. Nggak perlu takut sama para bangsawan. Toh manusia nggak akan ada yang bisa ngalahin makhluk legendaris. Karena misi nganter Mukoda ke kerajaan lain udah beres, pemimpin grup minta Mukoda buat tanda tangan surat tugas. Dan dengan ini akhirnya mereka berpisah. Hal pertama yang dilakuin Mukoda selanjutnya adalah daftar ke guild pedagang. Ekspresi kaget orang-orang udah nggak usah dilihatin lah ya. Kebanyakan kayak si bapak ini. Kalau mau dibikin lebay juga bisa. Kakak pemandu di guild petualang mulai ngejelasin dengan baik, dengan halus, dengan pelan-pelan. Mukoda disaranin mulai dari ranking bawah yang punya izin buat buka toko atau jajanan pinggir jalan. Bisa juga jual barang di sini, cuman itu bakal dilakuin besok. Mending pada istirahat dulu aja dan biarkan dia memasak. Buat file segini cukup. Set segini, Mukoda sih pengen makan nasi, makanya langsung order beras juga bahan-bahan lainnya. Kecium aroma sedap dari pot hitam, tapi yang lebih menggiurkan suara krenyesnya daging di atas wajan. Apalagi daging sticknya bikin lapar. Sentuhan terakhir dikasih saus. Langsung aja dimakan lahap. Daging stick dikasih lagi, cuman bedanya tuh saus yang dipakai. Yang satu pakai saus wibu bombay, yang satu lagi saus wibu aja. Padahal sama-sama daging stick loh, tapi rasanya bisa beda jauh tergantung saus yang dipakai. Eits, bukan itu doang yang Mukoda masak hari ini. Masakan di pot hitam yang tadi disiapin juga udah matang dan ternyata isinya tuh nasi pulen. Buru-buru masukin ke mangkok, tambahin daging iris, terus bumbu lezatnya jangan lupa. Jadi deh rice ball stick B2. Indahnya masakan Mukoda ini ngegambarin masakan dia bener-bener enak. Bang, makan bang. Anjir. Sama sekali nggak disangka ya skill belanja online bisa sepraktis ini. Beres-beres udah selesai, waktunya istirahat. Mukoda nyiapin dulu beberapa barang supaya besok paginya bisa dijual ke guild pedagang. Baru juga karung barangnya dibuka, mbak resepsionis terkaget-kaget terus langsung pergi. Simba. Ternyata dia habis laporan sama ketua guild dan Mukoda diminta menghadap si ketua. Alasannya simple kok. Barang yang mau dijual Mukoda ini rempah-rempah doang, tapi rupanya disekai rempah-rempah gini adalah barang berkualitas. 10 juta pun ku bayar. Ditanyain di mana ngedapetin rempah-rempah, tapi nggak akan mungkin kan Mukoda jawab beli di online shop. Lanjut ke sesi nego harga yang ternyata harganya nggak main-main. Bisa ngebayarin zakat fitrah buat satu kelurahan, padahal Mukoda beli di online murah loh. Untung besar banget dia. Dikiranya nggak setuju. Si ketua guild jadinya terus naikin harga sampai akhirnya Mukoda buru-buru ngeyain. Silakan uangnya tuan. Aku kaya. Beres juga urusan dagang, tinggal daftar ke guild petualang. Kalau bisa dua-duanya ya kenapa enggak ya? Mbak resesionis di guild ini kelihatannya rese ya. Ngasihin formulir pendaftaran doang, cuma ngejelasin seperlunya. Enggak ada tuh senyum-senyumnya. Habis disindir dikit, dia ngejelasin petualang punya beberapa ranking. Dan di rankingnya Mukoda sekarang, dia harus nyelesain quest seenggaknya sekali dalam sebulan. Nah, supaya nggak di-kick dari guild, Mukoda mutusin ngambil quest ngumpulin tanaman-tanaman obat. Kayak biasa makan-makan dulu, tapi masakannya sama kayak kemarin, jadi nggak usah diliatin. Palingan Mukoda kepo sama stats peliharaannya yang udah jelas tipe-tipe stats max level endgame boss final raja terakhir. Nggak perlu khawatir deh
mau ngejalanin misi gimana juga. Apalagi kalau cuma ngumpulin tanaman obat doang. Tetap Val ngasih jurus pelindung. Takutnya manusia penghasil masakan enak ini kenapa-kenapa. Si monster legendaris mau berburu bahan makanan, Mukoda mau ngeberesin misi. Supaya cepat pakai skill identifikasi aja ya, langsung ketahuan yang mana rumput tumbuhan obat, rumput beracun. Banyak rumput tetangga. Pokoknya dia ngeluting sebanyak-banyaknya. Dalam Dua sekejap udah selesai. Selagi nunggu peliharaannya pulang, si majikan mau nyiapin